Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nilo Mega Ambarawati, guru di SD Negeri 3 Peguyangan. Saya merancang asesmen awal pembelajaran literasi berdasarkan raport pendidikan sekolah saya. Hal itulah yang mendorong saya untuk mempersiapkan peserta didik saya sejak dini agar literasi di sekolah saya tidak menurun. Untuk merancang sebuah asesmen, tentunya saya memerlukan informasi yang dapat membantu saya merancang asesmen awal. Saya memilih belajar di platform Merdeka Mengajar, mempelajari topik tersebut, lalu membuat aksi nyata dan mendapatkan sertifikat aksi nyata. Pada kurikulum Merdeka, seorang pendidik memastikan setiap peserta didik mendapatkan bimbingan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membaca dari setiap peserta didik, dengan harapan dapat meningkatkan secara signifikan dan sistematis. Pada awal tahun pelajaran, sebagai seorang guru, tentunya perlu mengetahui kompetensi membaca dari setiap peserta didik. Tentunya, setiap peserta didik memiliki level kompetensi yang berbeda dari setiap individu. Oleh karena itu, saya merasa harus mengadakan asesmen awal pembelajaran. Data dari asesmen awal pembelajaran tentunya dapat membantu saya mengetahui tingkat kemampuan masing-masing peserta didik saya. Selain itu, dengan perolehan asesmen awal, saya juga mendapat mengelompokkan peserta didik saya berdasarkan dari kemampuan masing-masing peserta didik saya. Saya mengambil asesmen awal literasi dengan pendekatan pembelajaran yang sesuai kemampuan peserta didik yang dikembangkan oleh Pratam. Sebelum saya memulai asesmen dengan pendekatan Pratam, saya melakukan asesmen secara keseluruhan dengan membuat bioskop mini. Bioskop mini inilah awal mula saya dalam melakukan asesmen. Bioskop mini saya buat untuk membuat peserta didik saya merasa senang dan bahagia. Karena mereka merasakan bagaimana situasi seperti di bioskop pada umumnya. Pada bioskop mini, saya menayangkan film tentang literasi, huruf, dan suku kata, yang tentunya sesuai dengan materi asesmen yang akan diakses. Setelah menonton di bioskop mini, barulah saya menyusun lembar soal untuk diakses. Ada 5 komponen penting dalam asesmen awal. Yang pertama, huruf. Ada 10 huruf dipilih secara acak yang akan dibaca oleh peserta didik. Terdapat 10 suku kata dipilih dari kata-kata yang biasa ditemukan di buku teks peserta didik. Yang ketiga, kata. Terdapat 10 kata dipilih dari kata-kata yang biasa ditemukan di buku teks peserta didik. Yang keempat, paragraf, yaitu rangkaian kalimat sederhana yang membentuk paragraf. Yang terakhir, yaitu cerita pendek, berisi teks yang lebih panjang dan memiliki kesulitan lebih tinggi karena memiliki alur cerita yang perlu dipahami oleh peserta didik. Kegiatan asesmen ini saya lakukan secara individu dengan peserta didik saya satu persatu dan pelaksanaannya tidak berlangsung dalam 1 hari. Tetapi saya membutuhkan 4 hari hingga semua peserta didik saya selesai diakses. Hal itu saya lakukan agar dapat mengetahui proses membaca peserta didik saya. Hal pertama yang saya lakukan yaitu membuat keadaan peserta didik saya nyaman dan tidak tegang ataupun ketakutan. Saya mulai dengan pertanyaan pribadi seperti nama ataupun hobi mereka. Apabila saya merasa mereka sudah nyaman, kegiatan asesmen baru akan saya mulai. Halo Naura. Halo, gimana perasaan Naura hari ini? Senang. Nah, Naura, hobi Naura apa? Menggambar. Oh, menggambar. Pasti gambarannya bagus ya? Iya. Naura, hari ini Ibu akan mengajak Naura untuk membaca sebuah cerita-cerita. Oke? Oke, sebelum kita membaca cerita, Ibu pengen tahu dulu. Naura sudah tahu huruf, sudah tahu suku kata, dan yang lainnya. Tapi kalau nanti Naura ada nggak tahu atau salah, itu nggak apa ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, Naura cantik. Oke, kita mulai ya. F A N Y J
A, Ya, Q, terus. M, S, R. Iya, pintar Naura. Tidak ada salah ya dalam menyebutkan huruf-huruf ini. Pintar ya. Ya, kita lanjut ke suku kata, oke? Sa, bu, ji, do, ne. J, ko, ta, mi, pu. Oke, dalam suku kata juga tidak ada salah ya, Naura. Jadi kita lanjut ke kata. Satu dari buku baru. Iya, lanjut. Uang jatuh suka tidak. Iya, pintar. Lanjut. Kakak pergi. Iya, dalam pembacaan sebuah kata juga Naura tidak ada yang salah. Kita lanjut ya. Kita akan membaca sebuah paragraf ya. Nina punya baju. Baju itu baru. Ibu membelinya di toko. Lani suka baju barunya. Iya, pintar. Tidak ada yang salah juga ya. Kita lanjut ke level membaca sebuah cerita pendek ya. 7 hari lagi hari Kartini. Setiap anak di sekolah Santi harus memakai baju daerah. Sepulang dari sekolah, Santi melihat ada kado di kamarnya. Kata ibu, kado itu dari kakek. Santi langsung membukanya. Isinya baju daerah. Santi senang dan mencobanya. Baju Santi kebesaran. Ibu membawanya ke penjahit. Baju Santi siap digunakan untuk hari Kartini. Iya, pintar. Dalam baca cerita pendek juga tidak ada melakukan kesalahan ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan dari cerita pendek yang sudah Naura baca. Oke? Baju apa yang harus dipakai Santi pada hari Kartini? Baju daerah. Iya, benar. Baju daerah. Nomor 2. Apa yang Santi lihat di kamarnya sepulang dari sekolah? Kado. Kado, ya, pintar Naura. Apa isi kado itu? Baju daerah. Baju daerah, betul. Mengapa baju Santi kebesaran? Karena dia terlalu kurus. Karena dia terlalu kurus, makanya bajunya kebesarannya. Iya. Nah, selain itu juga mungkin karena kakeknya tidak tahu ukurannya Santi ya. Kapan Santi akan memakai baju daerah itu? Pas hari Kartini. Pada saat hari Kartini. Oke, pintar. Dalam menjawab pertanyaan, tadi ada 5 pertanyaan ya, dan jawabannya Naura betul semua. Oke, terima kasih Naura ya. Ya. Saat asesmen yang saya lakukan yaitu mengikuti materi asesmen yang dibaca peserta didik dan menghitung jumlah kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Apabila peserta didik saya melakukan kesalahan lebih dari 3 kesalahan, maka saya menghentikan asesmen pada level yang diakses. Karena peserta didik saya belum menguasai level tersebut. Sebaliknya, apabila peserta didik saya melakukan kesalahan kurang dari 2 kesalahan, saya bisa melanjutkan asesmen pada level selanjutnya. Dari hasil asesmen inilah saya membentuk kelompok membaca sesuai dengan level kemampuan mereka. Sehingga saya bisa membuat modul ajar yang berisi media sesuai kebutuhan peserta didik saya, gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya, dan asesmen formatif atau sumatif sesuai dengan kemampuan peserta didik saya. Video yang Bu Guru saya buat yaitu Bu Guru Mega sudah bagus sekali dan strategi menggunakan bioskop ini sudah sangat sesuai dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kegiatan asesmen awal yang dilakukan oleh Bu Guru Mega sangat baik. Hal ini digunakan untuk mengetahui kemampuan awal membaca siswa. Saya senang belajar dengan Bu Guru Mega. Belajarnya seru. Saya senang sekali belajar dengan Bu Guru Mega. Saya senang menonton film bioskop itu. Saya orang tua dari Yohana Zahra Ramadhani kelas 1. Saya senang dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Guru Mega. Saya menjadi tahu kemampuan awal anak saya membaca. Terima kasih.